Renungan rohani untuk hari ini, Kamis 28 April 2022. Bersama saya Frida dari Salatiga. Bersama Rere di Salatiga. dengan Feby di Surabaya. Dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Andalusiansen edisi Kamis 28 April 2022. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah yang berkewajiban untuk memberitakan firman Allah? Orang-orang yang berkewajiban untuk mewartakan firman Allah adalah mereka yang diutus oleh Allah. Kepada merekalah Allah memberikan kepercayaan untuk menyampaikan kehendak-Nya kepada umat beriman. Dahulu kala Allah mengutus para nabi sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk mewartakan firman-Nya, baik melalui perintah-perintah maupun melalui larangan-larangan. Para nabi adalah juru bicara Allah yang menyuarakan suara dan kehendak-Nya, agar umat mematuhi perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Mementingkan bungkus daripada isi tidak cocok untuk konsep memberi. Yohanes Pembaptis telah bersaksi, Yesus adalah firman Allah sendiri. Setelah sekian abad berbicara lewat para nabi, Allah kemudian berbicara melalui Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, Putra Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan identitasnya. Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Roh Allah berada dalam diri Yesus. Roh Allah menaungi Yesus dan ditugaskan oleh Bapa-Nya untuk menyampaikan firman-Nya. Dan apa yang kita renungkan, kita baca, kita lihat dalam kitab suci adalah firman Allah yang diwartakan oleh Yesus, baik melalui kata-katanya maupun melalui perbuatan-perbuatannya. Dengan pernyataannya ini, Yesus menegaskan bahwa tugas untuk mewartakan firman Allah bukanlah misi pribadinya, tetapi misi Allah yang diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Semenjak mendapat julukan Nyonya, wajahnya semakin tampak bersinar. Siapa mengakui kesaksiannya, ia mengakui Allah itu benar. Yesus memberitakan firman Allah dengan perkataan dan perbuatan, agar semakin banyak orang mengenal dan mengimani Allah, serta memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah rasul, utusan Allah, yang karena sakramen pembaptisan dipercaya untuk mewartakan firman Allah. Dengan demikian, tugas untuk mewartakan firman Allah bukan hanya tugas para imam, uskup, suster, bruder, frater,
atau kaum berjubah, tetapi tugas kita semua. Berkat sakramen pembaptisan, kita dikaruniai Roh Kudus yang tak terbatas, agar kita setia menjadi pewarta firman Allah. Kita mewartakan firman Allah dengan perkataan, sebab iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran karena firman Allah. Tetapi mewartakan firman Allah dengan kata-kata belumlah cukup, meskipun itu wajib. Menghindari makanan yang enak-enak. Kesehatan lebih jadi pilihannya. Siapa yang tidak taat pada anak, murka Allah tetap ada di atasnya. Kita perlu meneguhkan pemberitaan firman Allah melalui kata-kata dengan perbuatan-perbuatan kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Perkataan dan perbuatan dalam mewartakan firman Allah adalah satu paket yang harus berjalan bersamaan. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa kita hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Tetapi karena kita dikaruniai Roh Kudus yang tidak terbatas, maka kita yang lemah, yang rapuh, yang memiliki banyak kekurangan, dikuatkan dan diteguhkan oleh Allah untuk menjadi pewarta firman-Nya. Maka kita harus selalu mengandalkan Roh Kudus dalam pewartaan kita. Dengan Roh Kudus, kata-kata manusia yang kedengarannya lemah akan menjadi kuat. Kata-kata kita menjadi penuh daya yang mampu menggerakkan orang untuk semakin percaya kepada Allah. Tetapi mengandalkan Roh Kudus tidak berarti kita tidak memaksimalkan kemampuan-kemampuan manusiawi kita. Allah menggunakan segala yang kita miliki untuk tujuannya. Maka mari kita serahkan diri kepada Allah, membuka diri kepada Roh Kudus, agar kita dikuatkan. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat bersetia dan taat pada Yesus Sang Allah Putra, agar murka Allah tidak bersama kita. Salam seroja. Berkah dalam. Kasih. Dadah.